Hai guys, lanjutan film Pocong sekaligus sesuai requestan. Saya akan merangkum film 40 hari bangkitnya Pocong 2008. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya, karena berbagi itu menyenangkan. Scene diawali darah mengalir di wastafel. Scene beralih ke mobil kecelakaan. Di rumah korban diadakan tahlilan. Di toko elektronik, Rike dan Jesse kerja. Bisa deh kayaknya, soalnya lagi banyak yang rusak. Kok sini situ, Rick? Nino datang mencari Jesse. Rick, Jesse mana, Rick? Mungkin nggak ya? Ada hubungannya karena kalian udah putus. Ia pun mengejarnya. Hawa kantor jadi dingin. Jesse datang ke rumah kliennya. Tante Liz dan Kevin keluar. Oh, Kevin. Kevin pun mengajak masuk. Jesse ngecek komputer Kevin. Ketika membenahi CPU, ternyata itu Davi. Tante Liz kelihatan nggak suka dengan Jesse. Tante Liz pun memperingatkan Kevin. Tante tidak suka sama cewek itu. Apa pantas kamu lakukan itu dalam keadaan seperti ini? Ternyata komputer Kevin terkena virus, sedangkan Jesse nggak bawa antivirus. Jesse pun pulang. Ia sedikit diganggu karena nggak ada taksi. Kevin mengantar Jesse. Jesse curhat kepada Rike. Pokoknya gue gak mau tahu. Lo harus dapetin fotonya. Ternyata mereka makan dulu. Jesse mencoba paparazzi, tapi Kenapa handphonenya? Bagus nggak kameranya? Kevin tersedak. Jesse melihat penampakan. Mereka sampai di rumah Jesse. Teh sudah nganterin gue pulang. Sampai besok. Jesse hendak masuk. Nino datang. Apa lu bisa ngelupain semua yang udah kita lewatin, Jess? Apa lu mau, Jess? Apa lu bisa? Gak usah sok peduli sama orang lain, Nino. Jesse pun nggak peduli. Tiba-tiba lampu mati. Menggunakan cahaya ponsel, Jesse berjalan dan di belakangnya Nino datang menyelamatkan. Jesse trauma. Terus Nino muncul, lo gak curiga sama dia? Rike dan Emil menghibur. Kan otaknya idiot sih lo. Ya lu juga bego mau pacar sama gue. Nino mengajak balikan. Gak ada orang yang ngertiin kita, Jess. Jesse tidur. Pintu terbuka sendiri. Ternyata itu Rike. Dan yang tidur di sebelah Jesse. Mereka menemukan sesuatu. Nino mencukur jenggot, tapi pipinya ikut tersilet. Ia membersihkannya, tapi darah makin banyak. Nino pun diganggu. Emil membajak foto Jesse dan yang ditemukan. Katanya gak pernah tahayul. Jesse mandi dan diganggu. Perbaikan pun dimulai, tapi kepala Kevin sakit. Jesse memijatnya dan terbukti manjur. Tante Liz menyuruh Kevin mengantarkan Tante V pulang. Dengan terpaksa, Kevin berangkat. Jesse melihat foto Kevin. Komputer mati sendiri. David datang. Kakak punya sesuatu nih buat kamu. Sekali lagi, Tante Liz melarang. Jesse membuka soda pemberian Kevin, tapi tumpah. Sampai di rumah Tante V. Saya boleh minta tolong, tapi temannya Tante Liz.
Ternyata orang tua Kevin adalah korban kecelakaan di awal scene. Lakunya itu akan muncul sendiri karena rasa bersalah. Jesse membersihkan tumpahan sodanya, tapi noda tambah banyak. Tiba-tiba Nino datang. Lo gak boleh ninggalin gue, Jess. Jess, gue bisa mati, Jess, tanpa lo, Jess. Kevin pun datang. Ia langsung menghajar. Jesse melihat kalung Nino. Kalung itu sama persis dengan milik korban kecelakaan di awal scene. Kevin mengusir Nino. Lo gak tau apa-apa ya? Dan lo gak akan ngerti apa-apa. Jesse cuci muka dan diganggu. Ia pun langsung pulang dari rumah Kevin. Tante Liz mengajak makan. Ternyata si tante berhalusinasi bahwa papa mama Kevin masih hidup. Mana? Nggak ada. Stop semuanya, Tante. Saya akan bawa Tante ke dokter. Jesse depresi. Mati kan suara-suara itu. Mati. Kevin datang. Scene flashback. Nino dan Jesse berantem di mobil. Pikirin mobilnya atau gue bakal turun. Mau turun? Hah? Nggak akan, Jess. Hingga akhirnya si papa sampai terbelah dua. Si ibu sekarat. Bodohnya mereka malah kabur. Jangan sampai tahu tentang kejadian ini karena gue mau mati korbannya. Kevin pun marah besar. Kalian ninggalin mereka. Ini cuma bukan kecelakaan, Jess. Rike dan Emil memperingatkan. Mungkin gak ya? Apa yang lo lihat selama ini ada kaitannya dengan kecelakaan itu? Kalau gitu, lo nggak ke rumah Kevin secara kebetulan. Bisa jadi lo emang dipanggil, Jess. Nino pulang ke kosannya. Ia juga depresi dan diganggu. Tiba-tiba Jesse datang. Saat ini, gue gak bakal ninggalin. Ternyata Nino pun kabur, tapi hantu papa ngikut. Jesse, Rike, dan Emil ke kosannya Nino. Untungnya Jesse punya kunci serep. Kamar berantakan sekali. Scene flashback. Nino depresi karena terus dihantui di kosan dan di kantor Jesse. Masnya makin dingin ya? Rike mengira Nino dipanggil ke rumah Kevin. Mereka pun menyusul. Jesse langsung masuk. Ia mencari Nino, malah bertemu Davi yang berlumuran darah. Kevin menelpon Jesse dan menyarankan. Lo kantor polisi ya? Ternyata Davi ikut dalam kecelakaan itu, Des. Jesse lari dan sembunyi di balik pot. Ia mendengar suara. Jesse masuk ke kamar, tapi yang ia temukan Kevin pulang. Mereka langsung mencari Jesse yang masuk ke kamar Tante Liz. Jesse ditemukan. Ternyata si tante menimbun mayat papa, mama, dan Davi di kamarnya. Tante Liz di rumah sakit jiwa. Nino nyetir. Ia minum cokre dan diganggu. Akibatnya sialnya gak ada yang menolong. Dan darah di wastafel adalah darah Nino. Ia melihat bayangannya seperti mayat. Film pun berakhir. Film ini mendapat 4,9 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 5,7. Cukup sampai di sini rangkum film 40 Hari Bangkitnya Pocong 2008 dan see you next video.